Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah baik-baik. Alhamdulillah. Bang Ihsanuddin Nursi, ini ada pertanyaan dari pendengar sebenarnya ya. Bingung Bang katanya, ini kok ngelihat Amerika hutangnya seabrek-abrek, masih mau perang di Ukraina dengan dana yang luar biasa. Sementara dia baca literasi yang dihutangin itu Cina pula lagi yang memberikan hutang kepada Amerika. Banyak surat-surat berharganya dibeli Cina. Apa yang sedang terjadi Bang? Kok mau negeri yang lagi semaput utang itu kok bisa bantu perang sedemikian besar? Akankah terjadi pula dengan hutang di Indonesia? Sebuah pertanyaan pendengar gitu Bang. Silakan Bang. Yang pertama, pemegang surat hutang terbesar dari Amerika itu Jepang. Jepang ya. 1,1 triliun US dollar. Waktu Black Monday 24 Agustus 2015 itu justru Cina pegang 1,14 triliun US dollar dari 1,4. Dari 1,4 triliun dalam rangka menyeimbangkan nilai yuan. Itu Cina turunkan nilainya dari 1,4 ke 1,1. Sekarang cuma 800 miliar. Apa motifnya? Kalau motif Cina, dia dalam rangka menjaga agar yuannya tidak dipukul. Jadi karena dia masih butuh import dari Amerika. Ketika kita import barang dari negara lain, maka kita butuh mata uang negara itu untuk kita bayar barang yang kita import. Nah, Cina pertama itu menjaga kebutuhan dolarnya tidak dibeli dari pasar, tapi karena dia punya persediaan lewat surat hutang. Pertama itu. Yang kedua, menjaga jika terjadi perang nilai tukar antara yuan dengan dolar yang sudah terjadi sejak 2008. Jadi perang dagang Cina dengan Amerika, yang waktu itu Amerika sudah defisit 323 miliar US dollar, diikuti dengan financial war, perang nilai tukar. Dan perang nilai tukar itu berarti mengadu devaluasi, mengadu nilai tukar, masing-masing merendahkan nilai tukarnya dalam rangka mencapai tingkat persaingan dan memenangkan persaingan di pasar global, pasar perdagangan global. Nah, kalau dalam perspektif utang, justru dalam perspektif perang, dia justru mendapat keuntungan karena berarti dia menjual barang-barang industri militernya ke Ukraina. Itu tidak gratis Ukraina mendapatkan itu. Dan saya pernah memposting berdasarkan sumber dari Departemen Pertahanan Amerika, itu jumlahnya kalau saya tidak salah sudah tambahan kemarin 1 miliar, ya berarti sekarang sudah sekitar 40 miliar US dollar. Nah, jadi selama satu tahun lebih ini sudah 40 miliar US dollar terjadi penjualan senjata, bantuan pelatihan, penggunaan macam-macam, termasuk bangun strategi, termasuk menurunkan pasukan bantuan ke sana gitu. Itu jumlahnya kalau saya tidak salah saya hitung sekitar 40 miliar US dollar. Saya kira mungkin lebih ya, karena saya cuma ngambil datanya dari Departemen Pertahanan. Itu kan nanti bisa diambil lagi datanya dari yang lain gitu. Di situ justru dengan perang itu Amerika mendapat keuntungan dua. Industri militernya berjalan, industri keuangannya berjalan, dan yang paling menarik adalah Amerika menjadi feedstock guarantee, menjadi penjamin atas pasokan gas dan minyak ke Uni Eropa. Karena Uni Eropa menghentikan pasokan gasnya dari Rusia. Dengan begitu, Amerika mendapat captive market istilahnya, dapat pasar yang pasti dari Uni Eropa sendiri dan dari Ukraina. Wajar kali itu kemudian mereka dapat keuntungan, sama seperti perang Irak, mereka dapat keuntungan luar biasa. Gitu. Jadi jangan dibilang mereka rugi, tapi yang untung kan kalau dalam kajian mereka sendiri korporasi, bukan negara gitu. Ini sekarang oligarki apa yang hubungan dengan menciptakan utang?
Apa dengan hubungannya dengan utang? Saya pernah menyampaikan, kalau saya tidak salah 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu tentang 2 jenis anggaran yang ada di APBN Amerika. Yang pertama anggaran yang disebut dengan discretionary budget atau anggaran yang bisa digunakan secara leluasa oleh rejim Biden. Kalau Amerika menyebutnya sebagai administrasi Biden. Itu yang pertama discretionary budget, yang kedua mandatory budget atau budget yang sudah diperintahkan nggak bisa lagi dikutak-atik. Nah, kenapa sampai sekarang mereka melampaui batas utangnya? Karena batasnya 31,4 triliun. Karena satu, diperlukan belanja lebih besar disebabkan kenaikan harga-harga, disebabkan inflasi. Kenapa sampai inflasi? Karena paket pemulihan ekonomi yang diberikan kepada tiap keluarga sebesar 1.200 sampai dengan 1.500 dolar itu tidak efektif, dan bahkan kemarin Kevin McCarthy menyebut itu anggaran mengatasi COVID yang belum cair nggak usah dicairkan katanya. Nggak usah dipakai lagi, biarkan aja kita pakai untuk yang lain. Makanya waktu mereka mengambil kesepakatan, salah satunya adalah soal anggaran COVID yang paket stimulus yang belum dicairkan itu gitu. Termasuk anggaran diskresioneri yang mesti dikurangi. Kalau permintaannya Kevin McCarthy, Ketua DPR Amerika begitu kalau permintaannya. Nah, hutang diperlukan karena memang penerimaan negaranya berkurang. Jadi sejak yang namanya Amerika menduduki Afgan dan memerangi Irak, hingga hari ini jumlah belanjanya jauh lebih besar daripada pendapatannya. Itu kalau kita ngambil dari budget office, gitu ya, Center of Budget Office-nya Amerika. Jadi semacam di sini semacam Dirjen Anggaran Amerika. Itu badan tersendiri yang kedudukannya sama dengan Menteri Keuangan, tapi walaupun koordinatornya adalah Menteri Keuangan, dalam hal ini Janet Yellen, Treasury Department, Finance Minister istilahnya. Karena Amerika memisahkan antara anggaran sama Treasury dengan Accounting Agency, dengan IRS, itu mereka badan sendiri-sendiri. Koordinatornya tetap Janet Yellen, tapi tetap merupakan badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, itu bedanya dengan Indonesia dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Di mana kalau di sini berdasarkan 17/2003, kekuasaan penuh ada di Menteri Keuangan, digabung jadi satu. Nah, mereka memang terus-menerus berutang karena kebutuhan mereka terus-menerus meningkat untuk itu. Apalagi sekarang diakui tingkat Gini rasio tidak menurun, tunawisma meningkat di mana-mana, dan kesulitan perekonomian juga meningkat, dan harga-harga juga meningkat karena inflasi disebabkan Federal Reserve dalam posisi mempertahankan inflasi tinggi untuk mengatasi panasnya perekonomian. Karena tadi paket stimulusnya kayak gitu yang saya bilang dalam kesempatan seminggu atau 2 minggu lalu, ini semuanya kesalahan kebijakan mereka sendiri yang istilah saya menepuk air di dulang, bukan terpercik, tersiram muka sendiri gitu. Itu ngelihatnya. Nah, lalu kenapa mereka bisa berutang? Ya mereka berutang selain tadi sama Cina dan sama Jepang, mereka juga berutang pada diri sendiri, dan mereka berutang dalam mata uang sendiri, tidak dalam mata uang orang lain. Kalau kita kan berutang dalam mata uang orang lain. 7.897 triliun ini kan mata uangnya kan macam-macam gitu. Itu masalah. Iya, jadi kalau kita sekarang misalnya Indonesia punya utang 7.879 triliun gitu ya. Saya nggak tahu angka validnya itu dari mana, karena kalau angka saya lihat kemarin terbit pada 15 Mei 2023, data dari Kementerian Keuangan dan dari Bank Indonesia, angkanya 402 miliar 801 juta. Angka yang saya dapat ya 402 miliar 801 juta US dollar utang yang sedang berjalan. Kalau per hari ini dia tambah lagi 1 miliar, kalau kemarin sudah diberikan surat utang 1 miliar, berarti nambah sekitar 403. Kalau angkanya mau diaktualkan untuk utang Indonesia. Nah, bagaimana mereka bisa nembus PDB sampai sedemikian tinggi, di atas tinggi? Ya tadi mereka berutang dalam mata uang mereka sendiri gitu. Dan tagihan. Nah, saya bilang Amerika bisa begitu karena keunggulannya 5 hal. Dia
ekspor jasanya luar biasa. Ekspor jasa hiburan, ekspor jasa ketenaga ahlian, ekspor jasa keterampilan, ekspor jasa penerbangan gitu kan. Itu kan luar biasa. Yang tagihan keluarnya tuh tagihan keluarnya itu tinggi. Indonesia emang punya tagihan keluar tinggi kan? Enggak gitu. Sama pasir, sekarang tambah pasir. Iya, tambahannya pasir yang setelah lama dilarang pasir, gitu. Itu salah satu kelebihannya. Ada Hollywood, ada teknologi, ada orang-orang ahli, ada jasa penerbangan gitu kan. Yang list channel itu kan pada misalnya kalau kita menggunakan McDonnell Douglas gitu ya, itu kan semuanya jelas dari sana gitu. Kita pakai pesawat Amerika atau kita pakai Airbus itu kan kebutuhan itu dibayar dengan dolar dan barang tetap mereka untuk jangka waktu tertentu dan itu jasa dua, jasa keuangan sama jasa teknologi. Itu yang membuat mereka punya ketahanan. Itu kelebihannya. Kita cuma ngambil judulnya saja ya, hutangnya saja yang kita ambil judulnya begitu ya. Iya, jadi terkadang orang Indonesia bahkan kalau saya baca pengamat yang menyatakan pernyataan Sri Mulyani tidak ada salahnya soal utang. Iya, ekonomi politiknya, sorry to say saya bukan, ya ekonomi politiknya belum nyampe deh. Gitu. Kejadian ekonomi politiknya belum nyampe gitu. Dan tidak belajar sejarah. Jadi selain kajian ekonomi politiknya belum nyampe, nggak belajar sejarah, dan tidak belajar bagaimana Amerika menggunakan dolar gitu ya sebagai senjata untuk menembak inflasi satu negara gitu. Dan baca bukunya belum lengkap gitu. Dan tembakan inflasi ini nampaknya juga terjadi sama sebuah negara yang baru selesai berkecamuk di antara pemilu di Turki, Bang. Ketika memerangi inflasi, Turki mengambil segala resiko, percaya diri tinggi. Ini terbukti yang seorang leadership yang dapat mengendalikan negerinya. Hari ini beliau sedang merayakan 570 tahun takluknya Konstantinopel. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Negeri yang sedemikian inflasi, bertahan, rakyatnya terpecah, tapi di akhir kisah ini dia harus bersatu lagi. Gimana Bang melihatnya Bang? Saya pernah menyebut soal inflasi Turki yang tinggi di Rasil pada saat Erdogan sudah dijatuhkan oleh kekuatan militer ya. Ingat ya? Bahkan ketika Erdogan dipukul oleh Menteri Keuangannya dan kemudian Menteri Keuangannya dipecat. Berhentikan saudaranya sendiri itu. Dipecat langsung sama Erdogan. Sampai dengan sekarang Erdogan masih belum mengatasi kebutuhan akan dolar. Itu karenanya Erdogan pernah bilang siapa saja rakyat Turki yang membutuhkan dolar, Anda tidak perlu beli dolar, tapi akan kita kasih lira dengan harga yang lebih tinggi daripada ya di pasar. Yang terjadi rakyat tidak membeli dolar, tapi juga tidak mengambil lira, dan mereka akhirnya bertahan. Maka turunlah lagi nilai tukar lira yang sudah meroket terhadap dolar, langsung menurun lagi. Itu yang pernah kejadian beberapa saat setelah yang namanya Menteri Keuangan Turki dipecat. Yang kedua, perusahaan-perusahaan asing masih kuat. Perusahaan-perusahaan asing di Turki. Dan ini berarti mereka bermain dalam mata uang bukan lira. Mata uang bisa menggunakan euro, bisa menggunakan pound sterling, bisa menggunakan dolar. Karena special drawing right itu basisnya adalah pound sterling, US dollar, pound sterling, yen gitu ya, euro money, baru kemudian yuan Cina. Kalau special drawing right adalah mata uang IMF. Dan di sana masih bisa kita lihat betapa dolar masih kokoh, masih angkuh di situ. Bukan sekedar kokoh, tapi masih angkuh gitu di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, utang perusahaan swasta masih dalam bentuk dolar. Nah itu bisa dipakai sebagai untuk inflasi. Nah pengendalian inflasinya Erdogan dalam konstruksi ini dipakai 3. Yang pertama, dia menahan untuk tidak meningkatkan permintaan dolar, baik dalam transaksi perdagangan maupun dalam transaksi keuangan. Nah, ini agak sulit dilakukan. Itu berarti dia harus mengendalikan konsumsi. Jadi formatnya pengendalian konsumsi, sehingga kebutuhan akan dolar berkurang. Itu triknya. Nah, sekarang konsumsi apa yang paling harus bisa dikendalikan? Nah, itu menarik. Mau tidak mau, 2 yang dipakai. Itu makanya harga pendidikan di sana jauh lebih murah dibanding dengan harga pendidikan di
Indonesia. Sangat. Kebayang kan? Sangat, ya banyak ini. Ini jadi obrolan di masjid-masjid sekarang. Ini kok murah Iya, sekolah di jadi sana. jauh Gitu. lebih murah biaya pendidikan di sana. Kalau di Indonesia biaya masuk FK 400 juta sampai dengan 1 miliar, di sana nggak sampai segitu gitu. Jauh benar gitu. Begitu juga kalau hal-hal lainnya gitu posisinya. Nah, itu termasuk hajat hidup orang banyak. Jadi semua yang hajat hidup orang banyak itu ditekan penggunaan dolarnya dan ditekan menggunakan lira. Bahkan mereka mendaftarkan mata uang untuk orang asing membeli hajat hidup banyak di sana gitu. Itu dipakai di situ. Makanya orang Indonesia sekarang banyak belajar ke Turki karena lebih murah, jauh lebih murah dan jauh lebih berkualitas gitu. Cuma problematik bahasa, lalu mereka pakai dual language, bahasa Turki dan bahasa Inggris. Itu yang kita lihat. Nah, jadi pengendalian konsumsi yang pertama, sehingga permintaan akan mata uang dolar berkurang dan akibatnya akan menurunkan inflasi. Apa poinnya? Poinnya adalah nilai tukar, inflasi suku bunga itu adalah 3 bersaudara. Saya ulang, ada 3 bersaudara. Nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Itu 3 bersaudara. Jadi kalau kita bicara nilai tukar, pasti berhubungan dengan suku bunga. Ketika bicara suku bunga, pasti berhubungan dengan inflasi. Itu mainan moneternya begitu. Nah, ketika kita bicara nilai tukar, dia berhubungan dengan perdagangan internasional, gitu logikanya. Perdagangan internasional itu ketemu nanti dengan hajat hidup orang banyak. Nah, ketika ketemu dengan hajat hidup orang banyak, siapa yang menguasai hajat hidup orang banyak? Korporasi, kapitalisme korporasi, asing, domestik, atau siapa gitu. Indonesia kan enggak. Indonesia maaf ya, kalau sampai struktur sini hancur-hancuran kita bicaranya. Ya, ketergantungannya sangat tinggi gitu. Begitu kita bicara komoditas strategis, kita kan bicara ngelihat pasokan emas. Jadi begitu selalu. Nilai tukar, komoditas strategis, pasokan emas atau pasokan energi. Saya ngomongnya begitu segitiga yang pertama tadi, suku bunga, inflasi sama nilai tukar. Nilai tukar lagi berhubungan dengan komoditas strategis dan emas gitu. Itu main-mainnya di situ. Nah, kebijakannya nggak akan keluar dari situ kalau mau diambil untuk mengendalikan inflasi. Nah, out of the box-nya, ini menarik di sini. Out of the box-nya adalah gitu ya, keluar dari model tekanan-tekanan rumus tadi. Keluar dari rumus tekanan tadi adalah salah satu bentuk keberpihakan kepada dalam negeri. Satu bentuk keberpihakan dalam negeri yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Saya ulang. Tidak pernah terjadi di Indonesia adalah gitu ya, bagaimana pengendalian hajat hidup orang banyak itu dikendalikan sepenuhnya oleh negara, lalu kemudian negara sepenuhnya berpihak pada kekuatan dalam negeri, lalu kemudian inward lookingnya diterjemahkan dalam berbagai kebijakan lain sehingga memunculkan satu modal sosial. Itu yang dilakukan oleh Erdogan. 3 rumus tadi dilakukan nasional oleh sangat jadi, diperhatikan ya begitu. Jadi tidak melulu pada konstruksi ekonomi, tapi diambil konstruksi ekonomi politik, dia akan ambil konstruksi ekonomi sosial. Dan itu tidak dipelajari oleh mereka yang belajar ekonomi makro di barat atau di dalam negeri. Ini yang menyebabkan kenekatan inflasi tinggi tapi rakyat bisa menerimanya. Itu kan yang jadi masalah ketika rakyat merasakan kita pada jalur yang benar. Itu tidak pada jurang yang di depan mata sedang kita tuju gitu. Bukan begitu, Bang Ihsanuddin Nursi. Basis nilai dasarnya adalah, kalau kita ambil dalam kerangka itu, basis nilai dasarnya adalah gitu ya. Kita tidak bisa menerapkan ekonomi serakah, kita tidak bisa menerapkan ekonomi tidak jujur, kita tidak bisa menerapkan ekonomi bermain-main persepsi, gitu. Sementara istilah suku bunga, nilai tukar, inflasi, itu bermain persepsi, itu bermain serakah, itu bermain tidak jujur, gitu. Itu poinnya. Nah, kalau kita bilang mesti ngejawab bahwa tidak boleh serakah, harus jujur dan hilangkan persepsi, ya mau nggak mau terbitin ekonomi yang bukan ekonomi barat dong. Gitu. Ya luar biasa ya. Kalau menurut konstitusi sih sudah banyak pagar-pagar di dalam negeri yang bisa dijalankan. Tapi kan ini sekarang bukan hanya korupsi keuangan ya, hubud dunia, tapi kalau korupsi konstitusi ini menjadi masalah. Ketika MK dengan KPK jadi 5 tahun harus berlaku sekarang juga. Belum lagi ini Mas Denny ini kasih bocoran katanya kalau nggak viral nggak justice. Katanya sekarang ini ada istilah baru gitu, kalau mau sih ya viralkan maka tenaga buzzer ini diperlukan tak gimana tentang KPU yang tertutup, pemilu yang tertutup walaupun belum diputus, tapi dengan viral begini kan jadi pada mikir gitu, apa sebenarnya yang terjadi
terjadi di negeri kita ini nih. Belum lagi urusan ekonomi dan hutang pengelolaan dan lain-lain ini, Bang. Sebagai ahli hukum tata negara juga, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat konsekuensi dari semua ini, Bang? Yang dibocorkan oleh Denny sebenarnya pernah saya sampaikan juga sebelum ini akan terjadi, betul. Cuma kan karena kita tidak suka, bahasa sederhananya sudahlah. Misalnya targetnya sesungguhnya penundaan pemilu, caranya antara lain soal perubahan proporsional terbuka menjadi tertutup. Nanti Muldoko kemungkinan akan menang, Nasdem akan dimainkan, nanti kebijakan-kebijakan lain akan memunculkan masalah sosial politik, gitu kan? Itu kan namanya kesana. Kalau mau dilihat kerangkanya begitu. Tapi lupakan itu semua. Yang penting adalah sekarang, yang penting buat kita sekarang. Apa? Masyarakat Indonesia mestinya belajar dari segala sesuatu yang bersifat euforia. Saya ulang, belajar dari segala sesuatu yang bersifat euforia. Ketika Soekarno berhasil dijatuhkan oleh cerita CIA dan kekuatan dalam negeri, hampir banyak kita singkirkan cara-cara berpikir Soekarno, padahal tidak semua pemikiran Soekarno salah. Ketika Soeharto jatuh, dijatuhkan dengan model kayak gitu, hampir banyak pemikiran-pemikiran sisa-sisa dari Soeharto ditinggalkan. Lalu sekarang kita kemudian euforia kita 3 kali berturut-turut. Euforia pada posisi kemarin, bagaimana Mega melawan SBY, lalu kemudian bagaimana kemudian Joko Widodo melawan Prabowo, 2 kali berturut-turut kayak gitu, dan kita euforia habis-habisan kayak gitu. Sekarang kita pun euforia. Kita bangsa yang mudah sekali euforia, mudah sekali terkejut, mudah sekali latah, mudah sekali menjadi beo, mudah sekali menjadi pengekor. Mudah, kalau pakai istilah si ahli sejarah Israel, Harari, the user society. Lembut menggunakan masyarakat pengguna, karena sesungguhnya di situ, kalau saya menggunakannya sebagai ultra modern slavery system, sebagai budak sistem sebagai budak ultra dari sistem yang berkembang ini, itu tidak sadar bahwa sesungguhnya sebagai budak. Nah, ini yang mesti disadari. Rasanya selama 4 tahun saya bersama dengan Rafil gitu ya, saya ingin mengatakan kita harus mengubah cara pandang kita nih, karena cara pandang kita membuat kita tersesat, kita menikmati ketersesatan. Euforia itu menikmati ketersesatan, karena belum tentu euforia itu betul-betul yang hak adalah hak, dan kemudian kita tersesat dalam kebatilan. Itu yang mestinya kita. Saya ngomong bersemangat karena saya keliling Medan, saya keliling Malang itu ya. Beberapa saya lihat gitu. Saya masih ngeliat, walaupun sambutan atas dakwah keliling ini, safari dakwah saya kemarin gitu ya, itu luar biasa gitu. Tapi saya ingin mengatakan masih juga ada yang tetap euforia. Misalnya ketika saya sodorkan Al-Maidah 40 sampai dengan 52 misalnya, bagaimana kita bicara tentang sistem berkaitan dengan yang namanya Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, Al-Baqarah 2 berhubungan dengan Al-Baqarah terakhir berhubungan dengan 177, lalu berkaitan dengan Al-Maidah, kan kelihatan bahwa sistem dan perilaku itu adalah satu kesatuan utuh. Itulah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antara sistem dengan pelakunya, antara sistem dengan aktornya, itu dalam satu kesatuan utuh dalam cara berpikir Islam. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ini pelakunya kelihatannya begini, padahal sistemnya bukan gitu loh. Padahal kita tahu bahwa sistem yang sedang diterapkan di sini sebenarnya sistem liberal, yang lebih liberal dari Amerika. Lalu kita tetap bangga bermain-main dalam sebuah sistem yang menyesatkan ini gitu loh. Jadi di cara-cara berpikir kita gitu. Mari kita benahi di situ. Lalu kalau kita balik lagi sekarang misalnya, kalau kita lihat dari situasi yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kira-kira no viral, no justice, apa penyebabnya? Karena sebagian situasi hukum sudah menyatakan bahwa dia hanya ketakutan jika terbentuk opini masyarakat. Karena opini masyarakat bisa langsung mendegradasi kredibilitas pemerintah. Padahal kredibilitas pemerintah memang sudah terganggu karena banyak hal. Jadi sesungguhnya gambaran no viral, no justice adalah gambaran di mana ketika pemerintah menggunakan buzzer dan buzzer itu dibayar oleh APBN, di situ kelihatan perang neokorteks, ketemu kajian saya yang pertama tadi. Betapa sesungguhnya umat Islam sudah berhasil dikalahkan lewat namanya neokorteks, perang narasi. Nah, perang narasi itu akan terus-menerus berjalan ke depan. Fitnah, dunia fitnah akhir zaman ini, itu akan lebih kuat ke dalam posisi perang pemikiran, perang proksi dan perang terkoneksi.
Nah, siapa pemimpin kita untuk menghadapi peperangan yang akan terus makin meningkat? Saya misalnya menyebut waktu kemarin di Masjid Silaturahim tentang bagaimana cerita One Health yang sekarang disebut oleh Satu Sehat, lalu kemudian saya rujuk ke dalam International Health Regulation 2005 yang diamandemen dan kemudian akan tegak nanti dengan pandemi baru misalnya di Konstitusi 24. Ini kan sesungguhnya menggambarkan bahwa bukan hanya dunia nasional, tapi dunia internasional dan regional juga menghadapi sebuah situasi di mana perang neokorteks itu, perang narasi itu, perang identifikasi itu, perang pemikiran itu akan terus berjalan. Ketemu Al-Baqarah 120. Nah, kalau begitu caranya sekarang lagi-lagi. Makanya saya bilang ini ada persoalan krisis pada ulama dan umara. Nah, itu yang mestinya kita selesaikan sekarang. Gitu. Jadi betul-betul sekarang ini kita sedang menunggu makar Allah dan doa serta sebuah ikhtiar yang ke langit yang harus menjadi gantungan kita. Bukan begitu, Bang? Wa makaru makar Allah wa khairul makirin itu hanya muncul hanya muncul ketika satu umat sudah betul-betul dalam posisi intan surmah yang syurukum wa yusabit akdamakum. Bahwa makar Allah itu akan turun, itu ketika sungguh-sungguh satu umat telah berupaya untuk menegakkan ajaran. Ya nggak mungkin, sama seperti dari 28 peperangan sejak Rasulullah hijrah sampai kemudian Rasulullah meninggal, itu kan ada sekitar 28 peperangan dalam 10 tahun terakhir dia di Madinah gitu ya. Itu kan turunnya pertolongan Allah ketika Muhammad Rasulullah beserta para sahabat dan para pejuang mujahid. Itu ada perlawanan terhadap tekanan para pihak yang memang mau menghajati Islam habis-habisan. Jadi kalau tidak datang begitu saja gitu. Kemarin saya di Malang di 3 masjid, bahkan di masjid terakhir saya menyebut begini. Mari kita lihat sekarang, mana mukmin yang muhajirin, mana yang sekedar mukmin. Yang pertama. Lalu berikutnya, mana mukmin muhajirin yang mujahid atau dia tetap sekedar jadi mukmin muhajirin tapi tidak menjadi mujahid. Lalu kemudian yang ketiga, mana mukmin yang mutakin? Jadi artinya betul-betul menjalankan sami'na wa ta'na. Sehingga kita menyelamatkan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Sehingga kita menyelamatkan situasi di mana kita dibuat tersesat dalam kehidupan. Nah, kalau kita ngambilnya dalam sebuah sikap yang betul, al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin, qulil haqqa wala fanamuran, maka kita nggak akan ngambil sesuatu yang sifatnya masuk ikut-ikutan gitu. Seorang ibu bertanya pada saya, bagaimana kita memisahkan diri kita supaya kita tidak tersesat di tengah namanya banjir informasi yang demikian menyesatkan gitu. Saya bilang gampang, sederhana sekali. Duduk bareng dengan para pihak dan jangan pernah putus silaturahim. Nah, silaturahimnya tidak bisa mungkin silaturahim melalui dunia maya. Nah, saya sebut lagi tentang dampak dari penggunaan HP yang demikian rupa akibatnya menjadi viral justice atau kemudian unjustice viral unjustice gitu. Kan kalau kita bilang no viral no justice berarti viral justice no viral no justice atau unjustice pada viral, kan bisa kita bolak-balik begitu dalam bentuk kuadran analisisnya. Nah, itu yang mestinya sekarang gitu ya. Ini saya alhamdulillah kemarin dalam perjalanan safari dakwah yang ke 2 kota dengan beberapa masjid besar gitu. Saya mencoba mengajak bagaimana kita punya kepercayaan diri atas keimanan kita. Bagaimana kita menyadari tantangan-tantangan sedang ada di depan mata kita. Bahkan istilah saya, tantangan ini bukan sekedar ada di depan mata. Ini bukan lagi tantangan, tapi bentuknya sebuah ancaman gitu. Karena yang dilakukan oleh Amerika misalnya, dengan anti Islamophobia yang kayak gitu, lalu kemudian diganti dengan Build Back Better World. Lalu kemudian mereka merasa bagaimana tetap posisi single global power itu harus tetap terjaga. Dan kemudian perang dengan Cina kayak gitu diikuti dengan Korea Utara dan seterusnya. Kan kita harus menghitung secara baik, secara dalam gitu. Nah, itu yang namanya umat Islam mestinya kayak gitu. Jadi umat yang cerdas, ketemu deh kalimatnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau enggak berarti kita bukan kuntum khairu umat gitu. Iya. Dan untuk meruntuhkan kekuatan umat gampang, pecah belah, beres semua. Bukan begitu, Bang? Ada 3 strategi. Tangku, pecah belah, singkirkan atau hajar habis. Cuma 3 metodenya. Kayak company dong. Jadi tangku, pecah belah, adu domba gitu ya.
pangku dulu nih, suap. Iya. Pangku, suap, pecah belah di domba. Kalau nggak bisa, singkirin. Nah, itu yang sedang terjadi sesungguhnya, sedang kita lihat. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau saya sebenarnya begini, kalau saya bilang begini, kita ngelihatnya, kita terkadang tadi kita mudah euforia, kita mudah jadi BO, kita mau jadi pengekor. Ini disebabkan oleh literasi. Jadi berkali-kali nih Ihsan Talib yang bicara, lalu kemudian saya mencoba menggali. Kita rendah sekali literasi kita gitu. Betul, itu sudah jadi pengetahuan umum. Tapi dalam posisi literasi yang rendah itu, kemampuan bicara para cendekia, ulama itu adalah para pribadi yang punya pengetahuan lebih gitu. Itu harus memberikan pencerahan, bukan memberikan dogma, bukan memberikan doktrin. Yang terjadi adalah mereka yang merasa diri sebagai cendekiawan, intelektual, bahkan bergelar profesor, doktor gitu ya. Itu menikmati hanyut ketersesatan dan ketersesatan yang hanyut gitu. Ya akhirnya dogma doktrin yang berjalan akibatnya apa? Umat nggak cerdas. Itu yang menjadi kenapa kemudian saya ketemu juga dengan pendengar rasil yang saya jumpai tidak 1-2 loh, dan mereka merasa betul terjadi pencerahan di bidang pengetahuan umum, di bidang keagamaan, dan mereka sangat bersyukur dengan kehadiran rasil. Ini saya terus terang aja karena memang saya jumpa dengan mereka banyak sekali, bahkan sampai minta ngobrol panjang lebar dan ada berkahnya sampai saya makan dibayarin. Jangan kaget nanti kalau makan di warung begitu mau bayar diusir gitu, nggak usah bayar. Saya udah dibayar Pak, tiba-tiba ya Allah ya Tuhanku, dia bayarin duluan, padahal kita nggak kepingin kayak gitu. Tapi dia bercerita banyak sekali tentang bagaimana dia mendapat manfaat dari mendengar radio silaturahim Islam yang satu dengan model kayak gitu. Jadi bahasa sederhananya, yuk kita kembali yuk ke teguhkan keimanan kita gitu. Kalau saya ngomong di masjid di Bekasi gitu. Yuk kita juga di Tangerang gitu. Yuk kita teguhkan kembali iman kita, yuk kita perbaiki kualitas keimanan kita yuk. Tadi yang saya bilang, mukmin muhajirin, mukmin mujahid, atau mukmin mutakin. Tiga-tiganya itu kita ambil. Dengan begitu ya tadi wa makarumah akan muncul gitu, wallahu akirin gitu. Indikatornya bukan di sholat, bukan hanya di akhlak tapi juga di sholat subuh pagi ke masjid, bukan begitu Bang? Ada 2, sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau cuma sholat subuh saja nggak kokoh. Harus 2, karena dua-duanya menuntut keikhlasan dalam melakukannya. Bagaimana sholat isyanya, bagaimana sholat subuhnya. Gitu. Ayo pendengar, ya paling tidak di rumah kita lah, tetangga kita ya, kita ikhtiar malu-malu dikit nggak apa-apalah, ketok-ketok pintu. Ayo kita sholat subuh sekali 2 kali, jangan pernah bosan. Bukan begitu dakwah Bang? Iya, itu dilakukan oleh jamaah tabligh tuh. Oh iya. Jamaah tabligh melakukan itu tuh. Jadi saya kebetulan juga ketemu sama teman-teman jamaah tabligh gitu ya. Ya kita berdiskusi tentang hadis karena mereka kan salah satu ajaran mereka kalau mereka masuk ke masjid, bermalam di masjid, tiap habis sholat mereka bacakan 1 hadis kan gitu kan. Lalu kita berdiskusi tentang 1 hadis gitu ya. Saya bertukar pikiran dengan mereka sebagaimana baiknya kita bertukar pikiran gitu. Sehingga kualitas pemahaman atas hadis ketemu dengan ayat gitu. Ya memang waktunya jadi nggak cukup Bang. Ya nggak apa-apa saya bilang, yang penting masyarakat menjadi jamaah menjadi tercerahkan dengan itu gitu. Kemarin saya bicara ChatGPT lagi lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi. Betapa ancaman terhadap umat Islam itu menjadi luar biasa. Begitu juga yang namanya terhadap ulama dan umara gitu ya. Yang kerjanya cuma ya begitu melakukan dogma. Nanti ulama ini bersaing dengan ChatGPT, ini yang jadi masalah kan? Iya. Akan bersaing habis-habisan. Dan itu tidak didengar ulama yang kerjanya cuma ngomong, maaf ya, yang kalau salat Jumat isinya cuma berisi dogma, doktrin tidak mencerdaskan. Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ya, dia tidak mencerdaskan, dia tidak mencerahkan gitu loh. Dia tidak membuka hati dan pikiran. Kan Masya Allah, itu gimana tuh panggilan sholat Jum'ahnya itu terpenuhi nggak gitu? Ya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Terakhir Bang, sebagai penutup menjelang menit ke-40 pagi hari ini, silakan Bang Ihsanuddin, 2 menit menjelang menit ke-40. Yang saya sampaikan waktu kita halal bihalal 18 Mei itu ternyata mendapat sambutan. Saya tidak tahu, mungkin Rasil memviralkan atau gimana, saya tidak tahu. Kan waktu itu kita live tuh ya. Iya, dia ulang-ulang ada. Waktu itu kan kita live tuh ya. Waktu silaturahim itu gitu ya. Saya tidak tahu ternyata respon di masyarakatnya luar biasa. Dan mereka tersadarkan. Lalu beberapa kemudian feedback ke saya dari yang non-muslim.
Menarik kan? Jadi pendengar kita banyak pula yang non-muslim gitu ya. Betul. Pak Pendeta, apa kabar pagi ini gitu. Iya, yang feedback ke saya non-muslim. Bang, bener tuh bang kajiannya katanya gitu. Ini loh saya dapetin ini. Dia konfirmasi ke saya. Abang ngomongnya itu udah bener banget. Tapi kalau udah kayak gini makin meyakinkan. Itu dikonfirmasi semuanya ke saya. Jadi begini maksud saya Ayah Ihsan Talib dan pendengar serta pemirsa Rasil TV. Kan umat manusia kalau tidak sampai 1477 Hijriah atau sampai dengan 1500 Hijriah. Jadi 1500 tahun Hijriah. Sekarang sudah plus 44. Artinya tersisa kalau pakai 1556 tahun lagi gitu kan. Kalau pakai 1477 tinggal 33 tahun lagi. Itu kan artinya kita mendekati akhir zaman nih. Dan memang fitnah akhir zaman makin hari jadi makin kenyataan. Nah, kalau makin hari makin kenyataan, maka mestinya yang kita harus teguhkan pertama memang sikap keimanan kita teguhkan. Makin kita kokohkan sikap keimanan kita gitu. Nah, kalau kita bisa mengokohkan sikap keimanan kita, tentu akan berbeda dengan mereka yang imannya tidak beramal saleh gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi kan, hai orang beriman dan mereka yang berbuat baik itu solehah itu harus terpenuhi dalam konstruksi muhajirin, mujahid dan muttaqin. Di situ nanti pemahaman tentang solehatnya menjadi lebih dalam gitu. Nah itu saya mengajak pendengar sampai pada konstruksi seperti itu, seperti yang saya sebut sebagai bagaimana kita wujudkan intan sermoh yang surukum wa sabit akdamakum itu, yang sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri supaya kita tidak tersaruk-saruk dalam harga diri yang rendah, tidak percaya akan keimanan kita, dan kemudian kita menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Lalu benarlah hadis yang menyatakan umat Islam itu cuma sekedar buih. Mari kita hindari itu. Mari kita tingkatkan kepercayaan diri kita atas keimanan kita sehingga kita tidak menjadi kurban atas deraan gelombang materialisme yang makin dahsyat dan membahana ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina tibaa wa arina batila batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.